Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nur Eni Marta selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Australia dan Oseania. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi hasil diskusi yaitu mengenai Vanuatu. Boleh di next, Kak? Oke, sebelum memulai presentasinya nih, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri Sore Zarani, dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Arifudin Tanjung. Boleh nih, Kak Arif, yang mana nih namanya Kak Arif? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufikin Tanjung dengan NIM 1403621033. Oke, halo Kak Arif, dan juga ada Rifka Hana Zurmaningsi. Mana nih Kak Rifka? Halo, ya, saya Rifka Hana Zurmaningsi. Mungkin di video kali ini suara saya agak terdengar sedikit aneh karena kurang sehat. Ya, terima kasih. Oke, makasih Kak Rizka. Semoga cepat sembuh ya, Kak. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke materi yang akan kami jelaskan, yaitu pada materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Arifudin Tanjung. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Soraya yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang ibu kota dan juga sistem pemerintahan. Jadi yang pertama itu Vanuatu memiliki ibu kota yang bernama Port Vila. Ia juga merupakan ibu kota terbesar di Vanuatu. Terletak di Pulau Evat, 19% penduduk Vanuatu ini tinggal di kota Port Vila. Dan Port Vila ini juga pusat kegiatan komersial dan ekonomi. Selain itu, terdapat kota besar lainnya yaitu bernama Luganville yang terletak di Pulau Espiritu Santo. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, lalu selanjutnya ada sistem pemerintahan. Vanuatu merupakan negara yang berbentuk republik dengan sistem yang parlementer. Kepala republik adalah presiden dan melambangkan persatuan bangsa. Presiden menjabat selama 5 tahun dan dipilih lewat lembaga pemilihan yang terdiri dari parlemen dan dewan regional. Presiden Vanuatu sekarang ini adalah Nike Furobarafu yang telah menjabat sejak 23 Juli 2022. Vanuatu juga memiliki Perdana Menteri yang dipilih dari suara mayoritas saat forum parlemen. Selanjutnya, Perdana Menteri menunjuk Dewan Menteri, yang jumlahnya itu tidak melebihi seperempat dari jumlah perwakilan parlemen. Saat ini, posisi Perdana Menteri dijabat oleh Bob Lockman sejak 2020. Sistem pemerintahan di Vanuatu menjadikan posisi Perdana Menteri lebih tinggi dari Presiden, di mana Perdana Menteri merupakan pemimpin di parlemen sekaligus kepala pemerintahan. Namun, dalam praktik pemerintahannya, pemerintah Vanuatu juga memberikan pengakuan bagi para kepala suku di Vanuatu, sehingga dapat juga dikatakan bahwa pemerintah negara Vanuatu menghormati local wisdom yang dianut, dan inilah yang membuat ideologi Melanesian Brotherhood menjadi penting dalam pemerintahan Vanuatu, yang mana ideologi tersebut mempengaruhi politik luar negeri Vanuatu sendiri. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Hana Zurmaningsi. Ya, selanjutnya ada komposisi penduduk di Vanuatu sendiri. Total populasi di Vanuatu sekarang sekitar 280.000 jiwa, dengan 95%-nya itu adalah kaum pribumi atau yang disebut dengan di Vanuatu. Dan sisanya itu berasal dari berbagai bangsa seperti Australia, Selandia Baru, Eropa, Asia, dan orang-orang Pasifik. Lebih dari 20% hidup di lebih dari 20% populasi penduduk dari Vanuatu sendiri hidup di dua kota yang paling besar, yaitu Port Vila dan Luganville. Dan ada lebih dari 40.000 orang yang berada di kota
yang berada di ibu kota Port Vila. Kemudian 80% populasinya tinggal di daerah pedesaan. Kepercayaan dari penduduk Vanuatu sendiri itu 70% dari agama Protestan, 12,4% dari Katolik Roma, lalu 3,7% kepercayaan adat, termasuk kultus kargo John Frum. Lalu agama lainnya ada 12,6%, tidak beragama 1,1%, dan 0,2% tidak diketahui. Tetapi perkiraan agama ini berasal dari tahun 2009. Selanjutnya ada sejarah dari Vanuatu. Vanuatu ini telah berpenduduk sejak 1400 sebelum Masehi oleh orang-orang Lapita. Pada abad ke-11 sampai 15, orang-orang dari Polinesia datang ke Vanuatu dan memberikan keterampilan baru pada penduduk Vanuatu. Lalu di 4 Mei tahun 1606 datanglah seorang penjelajah asal Portugis yakni bernama Fernandes de Quiros yang bekerja untuk kerajaan Spanyol pada tanggal tersebut, dan sejak itu Vanuatu menjadi daerah koloni oleh kerajaan Spanyol yang kala itu masih bersatu dengan Portugis, yakni di masa tahun 1580 sampai 1640. Di sini Vanuatu bernama La Australia del Espiritu Santo. Lalu selanjutnya pada tahun 1825, seorang penjelajah Irlandia bernama Peter Dillon mengabarkan ada banyak pohon cendana di Vanuatu. Kemudian ini yang menyebabkan orang-orang Eropa kemudian mencari cendana di Vanuatu dan mendapatkannya melalui tukar-menukar dengan penduduk Vanuatu sendiri. Lalu pada 1870-an terjadi blackbearding atau praktik perbudakan terhadap orang-orang asli Vanuatu. Banyak dari mereka dikirim menjadi budak di Australia. Hingga akhirnya terjadi peperangan sehingga Vanuatu jatuh ke tangan Prancis dan Britania Raya atau Inggris pada 1880. Di sini tidak lama setelah itu pada 1906 Prancis dan Britania Raya membentuk kondominium atau pemerintahan bersama yang diberi nama New Hebrides. Ketika sebagian besar bangsa-bangsa di Asia merdeka setelah Perang Dunia II usai, Vanuatu masih berada dalam jajahan Prancis dan Inggris. Kemudian pada 1970 barulah muncul gerakan-gerakan kemerdekaan Vanuatu hingga akhirnya pada 1980 mereka mendapatkan kemerdekaannya walaupun masih termasuk dalam negara persemakmuran Inggris yang terhubung dengan Britania Raya sekaligus menjadi anggota dari Francophonie, yakni organisasi yang terdiri dari negara-negara yang menggunakan bahasa Perancis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Soraya. Saya persilahkan. Oke, baik, selanjutnya mengenai mata pencarian dari warga Vanuatu itu sendiri. Yang pertama itu ada seperti perkebunan, pertanian, ataupun kehutanan. Nah, contohnya itu yang menjadi barang atau apa yang dikelola dari Vanuatu itu sendiri yaitu ada kopra, kakao, terus ada juga kava dan kayu. Nah, terus habis itu setelah itu ada perikanan, terus juga karena seiring dengan perkembangan globalisasi, pariwisata di Vanuatu menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat sehingga Vanuatu itu dikenal sebagai bahkan
dikenal sebagai salah satu tujuan liburan utama bagi para penyelam scuba di kawasan Pasifik Selatan. Boleh dilanjut, Kak? Oke, selanjutnya mengenai etnis dari masyarakat di Vanuatu itu sendiri, yaitu terdiri dari 99,2% Melanesia dan 0,8% non-Melanesia, di mana data tersebut diambil dari sumber di tahun 2018. Jadi Melanesia ini yang berarti Pulau Hitam dalam bahasa Yunani ini membentang dari Papua hingga ke New Caledonia dan Fiji di sebelah tenggara, di mana salah satunya itu mencakup dari negara Vanuatu. Nah, adapun karakteristik dari penduduk Melanesia ini sendiri yaitu memiliki kulit yang berkulit hitam, lalu postur tubuh pendek, berambut keriting, hidup dari bertani dan menganut sistem patrilineal. Nah, Melanesia ini terdiri dari negara-negara yang cukup mandiri dengan posisi dan kondisi awalnya stabil, diakibatkan ditunjang oleh sumber daya alam yang cukup memadai. Boleh next. Nah, selanjutnya kebudayaan Lapita, di mana kebudayaan Lapita itu merupakan kebudayaan lama di pulau-pulau Pasifik Selatan. Nah, di sekitar 3.500 tahun yang lalu di Pasifik Selatan berkembang sebuah budaya yang disebut kebudayaan Lapita. Nah, kebudayaan ini merupakan sebuah kebudayaan yang berkembang di situs-situs hunian manusia prasejarah di Melanesia, Polinesia, dan Mikronesia. Kebudayaan ini diberi nama Lapita menurut gerabah yang berasal dari sebuah tempat di Pulau Manus, Kaledonia Baru. Kebudayaan Lapita terkenal sebagai tempat penghasil wadah berbahan tanah liat atau gerabah yang sangat indah. Boleh next, Kak? Oke, gerabah ini tuh bisa dilihat di gambar, gerabah berwarna kemerah-merahan dengan pola hias gambar gigi kecil atau bahkan beberapa di antaranya itu diwarnai menggunakan kapur. Gerabah Lapita ini menjadi komoditas perdagangan jarak jauh di waktu itu. Nah, perdagangan gerabah ini juga termasuk salah satu jaringan dagang yang paling mula-mula sekaligus paling luas jangkauannya pada masa prasejarah. Orang Lapita itu mampu mengadakan perjalanan laut yang sangat jauh sampai bisa mencapai pulau-pulau di Pasifik. Mereka merupakan penjelajah lautan dan berusaha menemukan koloni-koloni baru. Orang-orang Lapita tiba dan mendirikan pemukiman di Kepulauan Bismarck di timur laut New Guinea pada 2000 sebelum Masehi. Di awal 1600 sebelum Masehi, mereka menyebar ke Kepulauan Solomon, lalu bisa sampai ke Fiji, Tonga, dan sebagian Polinesia di 1000 sebelum Masehi. Lalu hingga akhirnya mereka tiba di Mikronesia pada 500 sebelum Masehi. Nah, boleh di next, Kak? Oke. Orang Lapita ini menguasai teknik navigasi jarak jauh, teknologi pembuatan perahu layar bercadik, sistem organisasi yang terstruktur. Nah, dengan apa yang dikuasai orang Lapita ini, makanya mereka dapat melakukan perjalanan laut yang jaraknya itu sangat jauh. Lalu selain itu mereka juga sanggup bertahan hidup di pulau-pulau yang sekarang dikenal sebagai Vanuatu, Kaledonia Baru, Fiji, dan pulau-pulau di sekitarnya, yang akibatkan mereka menguasai keahlian bercocok tanam yang efisien. Nah, tanaman yang dikelola atau yang dibudidaya ada kelapa, sukun, pisang, pinang, dan keladi. Nah, jaringan dagang Lapita ini mengalami kemunduran sekitar 2.500 tahun yang lalu. Oke, baik, next. Oke, baik. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh next. Nah, adapun ini yang menjadi sumber referensi dari materi yang sudah kami sampaikan. Baik, terima kasih.